Bismillahirrahmanirrahim. Kualitas makanan tadi sebelumnya sudah disampaikan kuantiti jumlah makanan, komposisinya seperti apa, yang bagus, yang baik, yang normal, bagaimana. Sudah, sekarang ada kualitas makanan. Kualitas makanan, makanan segar tidak tercemar, tumbuh secara alami dan diproduksi, diolah, dianggap paling berharga di TCM. Tumbuh secara alami itu kalau sekarang ya bahasanya organik. Ya. Kesegaran dalam adalah prioritas tertinggi karena makanan segar mengandung C paling banyak dan secara optimal mengembangkan efek termal spesifiknya. Ya. Kalau yang sifatnya hangat panas ya hangat panas bener. Nah, tapi kalau sudah diolah dan diolah sedemikian rupa, kemudian sudah ditambahi macam-macam ya beda. Metode pemrosesan industri dan sebagian besar pengawet mengubah sifat C yang menurunkan kualitas makanan. Dalam media etika Cina, makanan semacam itu memiliki C yang lemah atau kosong dan secara energik lebih rendah, energinya kurang. Hindari makanan yang tercemar. Jeroan, jeroan, makanan yang diproses dan didenaturasi aditif makanan yang diproses kemudian sampai hilang kealamiannya. Jadi ya sudah diberi pengawet, sudah diberi pewarna, sudah ditambah bahan-bahan tambahan yang lainnya. Gula halus dan pemanis. Gula halus dan pemanis itu jangan sering dikonsumsi. Makanan beku, frozen food, dan microwave. Nah, kenapa microwave? Mungkin jika dibandingkan dengan memasak dengan metode yang biasa itu lebih bagus hasilnya daripada microwave. Nah, sekarang tips gula rafinasi harus diganti dengan pemanis alami seperti gula tebu mentah. Gula mentah yang terbuat dari tebu mentah itu Radapura atau madu atau sirup maple, sirup pir, sirup apel, molase yang terbuat dari tebu, kemudian sirup apel dan gula aren. Ini mentega itu mungkin saya salah ketik ya. Sirup apel lah atau sari apel atau gula aren. Nah, gula aren itu bagus karena gula aren itu termasuk bersifat yang jadi menambah kehangatan di dalam tubuh. Kemudian kita akan menyampaikan perihal rasa. Suara hati tubuh sering mengungkapkan secara naluriah rasa mana yang memiliki arti khusus. Jadi tubuh itu punya naluri, pengen makan apa. Kalau sedang lemah pengen makan manis. Nah, sedang bergejolak, amarah bergejolak, kemudian tubuhnya itu menginginkan sendiri, pengen minum yang pahit-pahit, seperti kadang-kadang rasa pengen minum brotowali lah. Nah, setelah minum brotowali itu terasa seperti adem, badannya sejuk, seperti itu. Sebagai bagian dari gaya hidup yang seimbang, seseorang dapat menyerah pada kecenderungan ini tanpa ragu-ragu. Jadi sebagai bagian dari gaya hidup yang seimbang, yang baik, manusia juga harus mengikuti naluri suara hatinya. Contoh, mengidam permen. Masuk akal selama pekerjaan mental yang melelahkan atau aktivitas fisik yang kuat. Karena rasa manis memiliki efek suplemen terkuat dan paling cepat meregenerasi Qi. Jadi pengen makan permen karena manis, pengen ngemut permen, ya itu wajar karena alami tubuh pengen seperti itu. Pengen minum teh manis panas, ya, badannya terus terasa segar, berkeringat, itu tidak apa-apa. Jadi memang seperti itu, tubuh itu punya alarm sendiri. Kemudian namun seperti
Namun preferensi sepihak yang jelas untuk satu rasa dalam periode yang lebih lama merupakan indikator diagnostik untuk potensi ketidakseimbangan. Tapi kalau memiliki kecenderungan manis dalam satu rasa saja dalam periode yang lama, pokoknya sukanya yang manis, kalau nggak manis nggak mau. Nah itu nanti ada potensi ketidakseimbangan. Jika seorang pasien misalnya selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tampaknya lebih suka rasa manis, ini mungkin menunjukkan ketidakharmonisan fase unsur tanah yang mencerminkan gangguan yang mendasari jaringan organ limpa lambung. Nah, berarti nanti tahu-tahu lama-lama gula darahnya tinggi. Seperti itu nggih. Kualitas energi termal. Selain rasa, kita fokus pada kualitas energi termalnya. Makanan dengan sifat termal yang seimbang harus diberikan preferensi dalam makanan sehari-hari. Netral, hangat atau dingin tergantung pada nah ini ya. Mau ngasih makan netral, hangat atau dingin, panas tergantung pada waktu, musim, faktor bioklimatik dan konstitusi. Berdasarkan waktu itu ya kalau pagi, siang itu banyak makanan yang berunsur yang supaya bisa beraktivitas. Nah, kalau sudah sore malam, nah itu agak dikurangi. Jadi ada tambahan banyak sayurnya, itu harusnya seperti itu. Musim, ketika musim panas banyak makan buah sayur, ketika musim dingin banyak makan yang berunsur yang hangat dan panas, serta faktor bioklimatik, entah musim badai, musim dingin, musim salju. Nah, itu mempengaruhi makanan yang akan kita makan. Dan faktor konstitusi itu ya faktor kondisi tubuhnya, apakah polanya dingin, apakah polanya panas, apakah polanya lemah, ataukah polanya kuat. Nah, itu yang mempengaruhi daripada pemilihan kualitas termal makanan yang akan dikonsumsi. Pedas, pemanasan, rempah-rempah dan herbal umumnya dapat digunakan untuk mendukung organ limpa lambung dalam fungsi pencernaan. Nah, jadi kalau panas itu biasanya untuk meningkatkan fungsi pencernaan organ limpa lambung. Menggabungkan makanan sejuk dan dingin dengan makanan hangat dan panas sangat bermanfaat. Misalnya salad tomat dengan keju, cabai, dan bawang putih. Nah, biar terjadi keseimbangan, maksudnya seperti itu. Jadi kalau sehat ya harusnya seimbang antara makanan yang berunsur yang dan makanan berunsur yin. Makanan panas dan dingin adalah termal ekstrim dan digunakan dalam jumlah kecil. Nah, kalau untuk yang panas dan dingin itu digunakan untuk jumlah yang kecil. Nah, kecuali mereka digunakan untuk secara khusus mengobati dan pola ketidakharmonisan yang terbentuk, kecuali untuk melakukan pengobatan atau penyembuhan. Nah, itu memang kalau pasiennya dingin, bahkan di musim dingin karena iklimnya dingin, nah itu makannya panas semua tidak apa-apa. Contoh perubahan mendadak dalam cuaca, faktor patogen angin dingin. Gejalanya mulai dingin dengan menggigil, keengganan untuk dingin, bersin, ekstremitas dingin membutuhkan energi yang untuk bertahan melawan dingin patogen eksternal dan mengangkut Qi pertahanan ke permukaan. Nah, ini contohnya ketika disebabkan faktor angin dingin. Terapi nutrisinya adalah rempah-rempah tajam seperti jahe, bawang putih, cabai, kayu manis, merica, teh panas dengan rempah-rempah, anggur yang sudah matang, dan sup yang dibumbui dengan bumbu-bumbu tajam, pedas. Itu masuk akal pada saat-saat seperti itu, pada saat musim dingin.
Penggunaan berlebihan dari dua ekstrim energi panas dan dingin tidak dianjurkan karena mereka akan dengan mudah membawa pola ketidakharmonisan yang atau yin patologi. Nah, jadi intinya penggunaan unsur-unsur yang dan yin yang ekstrim dominan itu tidak disarankan karena akan membantu patogen sesuai unsur yang dikonsumsi. Signifikansi khusus dari unsur bumi. Arti khusus unsur tanah, unsur bumi itu bagaimana? Yaitu memperkuat pusat batin, fase tanah dan jaringan limpa lambung atau pembakar tengah, jauh tengah, sangat penting dalam dietetika Cina. Bumi adalah yin, memelihara inti dan keseimbangan batin, stabilitas dan pusat batin. Pembakar tengah memelihara yin, jauh tengah. Ini meningkatkan konstitusi Qi yang diperoleh dan yang Qi dan Qi yang diperoleh dan yang meningkatkan Qi dan yang, dan bertanggung jawab untuk asupan, pengolahan, dan pencernaan makanan. Menurut TCM, sebagian besar sekitar 70% dari postnatal Qi terbarukan diambil dari Qu Qi. Li Kao, sarjana Cina terkenal di dinasti Song, hidup pada 960 sampai 1280 Masehi, menekankan status khusus pembakar pusat dengan mendirikan sekolah hanya untuk penguatan Jiao Tengah, penguatan pusat, yang secara khusus berfokus pada pencegahan, diagnosis, dan terapi pembakar pusat. Nah, ini sejarahnya. Li Gao ini seorang sarjana yang di situ sejarahnya dia itu orang pinter, dia itu sarjana tapi merasa berdosa karena ibunya sakit dan tidak bisa tertolong. Akhirnya setelah kejadian itu mereka si Li Gao ini, kokoh Li Gao ini, keke Li Gao ini, dia berjanji pada dirinya untuk mempelajari, menguasai ilmu pengobatan, ilmu TCM. Kemudian dia menciptakan buku yang khusus untuk fokus pada area limpa lambung atau Jiao Tengah. Ada bukunya, saya juga punya. Nah, itu semua mengupas penyakit-penyakit serta herbal untuk gangguan-gangguan pencernaan, gangguan-gangguan Jiao Tengah. Selama dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644 Masehi, kutipan berikut berkembang. Mengetahui cara memperlakukan pusat berarti mengetahui cara menyeimbangkan semua jaringan. Nah, ada ungkapan bahwa orang yang ahli dalam memperlakukan pencernaan perut itu berarti bisa mengetahui dan bisa mengetahui cara menyeimbangkan semua jaringan. Kalau perut, limpa lambung itu sehat, insya Allah semua jaringan akan sehat. Semua terapi dimulai dengan memperkuat pusat bagian dalam. Nah, jadi apapun sakitnya dimulai dengan melakukan terapi pada organ limpa lambung, area pusat batin, jadi Jiao Tengah. Pengembangan dan perlindungan jaringan limpa lambung yang konsisten terutama melalui terapi nutrisi. Jadi penguatan dan perlindungan itu jadi dengan melakukan penguatan dan perlindungan limpa lambung terutama melalui nutrisi dan herbal. Banyak dokter berpendapat bahwa hanya ketika Jiao Tengah seimbang, tubuh dapat membentuk cukup Qi, darah dan cairan tubuh. Jadi
Sudah bukan rahasia bahwa kita sama-sama meyakini bahwa perut itu, limpa lambung itu sehat, maka tubuh akan membentuk cukup energi dan darah serta cairan tubuh. Ini membentuk dasar untuk terapi selanjutnya seperti akupunktur dan lain-lain. Dr. Sun berkata, ketika mengobati penyakit, langkah pertama harus terapi diet. Hanya ketika ini tidak berhasil, seseorang harus mencoba obat-obatan. Dan lebih jauh lagi, tanpa sepengetahuan tentang diet yang tepat, hampir tidak mungkin untuk menikmati kesehatan yang baik. Sun Simiao mengatakan ini dalam teks klasik. Ini sekali lagi menggambarkan pentingnya memperkuat fungsi membakar tengah, Ciao tengah setiap hari melalui diet yang tepat untuk membangun makanan yang cukup dan serta optimal meregenerasi seluruh energi dan yang diperoleh tubuh. Jadi hampir sama konsepnya dengan Tibun Nabawi. Tibun Nabawi itu Nabi juga banyak merujuk menjaga kesehatan perut serta limpa lambung agar tubuh ini juga terjaga kesehatannya. Seperti itu. Jika jaringan ini melemah atau disebut kekosongan limpa lambung, tubuh selalu berkembang menjadi Qi akut dan kemudian kronis atau kekosongan. Jadi ketika limpa lambung itu melemah, maka tubuh akan perjalanan penyakitnya akan semakin yang tadinya berkembang, yang tadinya akut kemudian menjadi kronis. Jadi setelah kronis akhirnya mengalami kekosongan energi limpa lambung. Untuk penguatan harian perut dan limpa, Qi dan Yang, makanan hangat dan netral dari fase unsur tanah dengan rasa manis dan gerakan mengangkat umumnya yang paling tepat. Jadi fokus pada makanan yang hangat, netral, sedikit panas, dari unsur tanah dengan rasa manis itu, serta yang arah gerakan makanan itu ke atas, umumnya itu yang paling tepat. Itu perkuat Ciao tengah. Makanan yang berunsur tanah yaitu biji-bijian, millet, jagung, gandum, beras, sayuran, wortel, kubis, adas, kentang, kacang polong, squash, labu, kacang kedelai, daging sapi, kacang kedelai. Untuk daging-dagingan ya daging sapi, unggas, bebek, angsa, domba, daging rusa, kambing, ikan mas, makarel, sarden. Sedangkan makanan mentahnya buahnya adalah apel, kurma, anggur, dan pepaya. Minuman adalah teh adas, juga minuman jus anggur arak, jus anggur. Itu untuk memperkuat Ciao tengah. Jadi dari zaman bahula sampai sekarang itu ilmunya seperti itu. Jadi jangan takut nasi ya, nasi malah disalahkan penyebab diabetes, nasi malah disalahkan penyebab jantung. Kan kita lucu itu, nggak tahu kenapa bisa memiliki pemikiran seperti itu. Permasalahan itu bukan karena nasinya, permasalahan itu pola hidup kita yang tidak sehat, tidak berolahraga, tidak istirahat yang cukup, himpitan
ekonomi, memaksa untuk bekerja keras, membanting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak memikirkan tidak memikirkan kesehatannya, makanannya juga nggak terurus, kadang makan nggak sempat, kadang kerjaan masih menumpuk. Nah, itu saja sebenarnya. Nah, tip aperitif atau minuman herbal, misalnya ada manis atau ada bintang dengan efek pemanasan, ya ini kan cuman contoh ya. Nah, nanti ya persamaannya ya bisa minum teh herbal, teh panas, wedang uwuh, seperti itu. Minuman dengan efek pemanasan, minuman beralkohol dan pemanasan herbal sebelum atau sudah makan yang mendukung sebagai obat untuk jaringan limpa lambung. Sementara limpa bertanggung jawab untuk produksi qi, lambung bertanggung jawab untuk produksi cairan tubuh. Lambung harus didukung dengan makanan yang melembabkan dan mendinginkan, yang memiliki gerakan turun ke bawah. Nah, kalau limpa gerakannya ke atas. Limpa memproduksi darah dan energi. Nah, lambung memproduksi cairan tubuh. Menghindari makanan dengan sifat lemah, dingin, sejuk dan dingin. Terlalu banyak makanan mentah, buah, jeruk, salad atau buah. Mereka mendinginkan tubuh terlalu banyak dan melemahkan qi dan yang. Qi dan yang itu selalu berpasangan. Kalau darah atau cairan tubuh dan yin. Mendinginkan tubuh terutama limpa lambung, terutama melemahkan qi dan yang, terutama lambung dan terutama qi, limpa dan lambung. Itu. Jadi bagi kawan-kawan yang diet vegetarian, ya, supaya lebih berhati-hati, kita harus pandai ya, terkadang harus berpikir bahwa kita harus mempercayai bahwa minuman dingin itu akan mendinginkan limpa lambung dan melemahkan energi. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya dicampuri dengan biji-bijian, kemudian untuk penghangatnya ditambahi dengan herbal yang kuat, sayurnya ditambahi jahe, cengkeh dan segala macamnya. Oke, ya cukup sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Menghindari makanan yang bersifat termal dingin, sejuk dan dingin. Terlalu banyak makanan mentah, buah, salad. Nah, mereka mendinginkan tubuh terlalu banyak dan melemahkan qi dan yang, terutama perut dan limpa. Selanjutnya adalah menghindari produk susu karena mereka sangat dingin dan menyebabkan kelembapan dan dahak. Kelebihan makanan manis, berat, atau berlemak, mereka melemahkan qi limpa dan membentuk kelembapan dahak. Makanan yang terlalu dingin secara energik serta makanan yang didinginkan secara signifikan mendinginkan api pencernaan lambung, memblok memblok aliran qi dan menyebabkan stagnasi makanan sehingga qi lambung naik atau counterflow atau berbalik, yang harusnya arahnya turun tapi dia ke atas, sehingga muntah, sehingga sendawa, terus muntah yang paling parahnya. Jadi gerakannya itu lambung tidak ke bawah malah ke atas. Karena lambung itu
dingin. Lambung itu energinya terblokir karena asupan dingin. Gejala mual, muntah, kembung, dan gas, konsumsi akut dan terutama berlarut-larut, makanan yang terlalu dingin melemahkan limpa dan lambung, limpa dan lambung, dan yang secara permanen dengan gejala seperti kehilangan nafsu makan, kelelahan kronis, tinja tak terbentuk, BAB tak terbentuk, sedikit menggigil, tangan dan kaki dingin. Dalam kasus pendinginan kronis dari pembakar tengah seperti kelebihan susu atau makanan mentah, pembakar bawah dipaksa untuk menghasilkan lebih banyak kehangatan. Jadi karena ciau tengahnya dingin, kemudian ciau bawahnya yaitu ginjalnya dipaksa untuk menghasilkan lebih banyak kehangatan. Paparan berlarut-larut dapat melemahkan api ginjal dan menyebabkan kekosongan ginjal yang, seperti itu biasanya ya. Ketika perut itu lemah dingin, tidak ada panas, panasnya diambil dari ginjal, api ginjal. Tapi kalau itu paparan itu berlarut-larut terjadi, makanya api ginjalnya melemah sehingga menyebabkan kekosongan ginjal, kekosongan yang ginjal. Kalau di praktek keseharian itu umpama saya boleh menerangkan orang yang sakit diabetes. Sakit diabetes awalnya perut lemah limpanya, dingin, akhirnya perjalanan penyakitnya semakin ke bawah dan dia nggak hanya pencernaan saja, tapi ya di samping itu sudah ditansil, sudah ejakulasi dini atau bahkan impotensi. Itu sebabnya kalau diterangkan melalui ilmu TCM seperti itu. Jadi yang disembuhkan apa? Ya tetap yang disembuhkan ya impotensinya, ginjalnya, dan perawatan limpanya. Seperti itu. Jadi kalau penyakit, kalau belajar TCM itu begitu. Jadi tidak bisa minum obatnya obat ginjal saja, ya susah, ada sembuh-sembuh. Bahkan malah kalau minum obat ginjal saja bisa secara medis ya efeknya malah menambah parah. Makanan untuk mendukung yang limpa adalah bas, daging sapi, wortel, semua varietas kubis, udang, jagung, adas, kentang, unggas, gandum, kacang kedelai, dan daging rusa. Makanan untuk mendukung perut yin. Jadi kalau yin itu lambung, kalau yang itu limpa, karena ini organ limpa lambung itu organ yang berpasangan, tapi limpa itu menyukai yang kering, sedangkan lambung menyukai yang lembab, basah. Ini bisa jadi rancu pengobatan ini kalau kita paksakan minum yang panas terus biar limpanya sehat, tapi tidak bisa, nanti berefek kepada lambungnya yang kering. Gitu. Tapi kalau kita sering makan yang dingin-dingin, yang lembab-lembab, lambungnya bagus, tapi kalau terlalu banyak over nanti limpanya yang kena efeknya, akhirnya limpanya jadi lemah. Karena apa? Terlalu lembab, karena limpa tidak suka dengan yang lembab. Makanan untuk mendukung yin lambung, yin perut adalah semua varietas kubis, keju, bebek, terong, angsa, susu, babi, kentang, nasi, tahu, tomat, dan gandum. Susu itu bagus sekali untuk tonik yin perut, tonik yin lambung, karena orang yang susu itu obatnya orang sakit tipes. Iya, kalau secara TCM benar, karena tipes itu terjadi peradangan dan mengeringkan yin, terjadi panas di perut dan mengeringkan yin lambung, sehingga diberi asupan susu itu melakukan suplemen lambung, lambung bisa sehat.